Halo guys, thank you udah berkunjung di Kekuatan Jahat. Nah, baru-baru ini kita digegerkan dengan Carok ya guys. Peristiwa Carok maut yang terjadi di Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. yakni pada Jumat malam 12 Januari 2024. Tak main-main guys, perkelahian berdarah ini pun harus berkesudahan dengan 4 nyawa yang melayang. Saat ini, polisi telah mengamankan pelaku termasuk terkait motif dan kronologi perkelahian maut yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia di tempat tersebut guys. Semua ini berawal ketika terjadi cekcok yang terjadi karena lampu sorot motor mengenai mata kemudian ditegur di saat laju motor terlalu kencang. Kemudian peristiwa cekcok itu terjadi di pinggir jalan raya ketika salah satu terduga pelaku hendak berangkat menuju lokasi tahlilan di Desa Bumianyar. Kemudian nih guys, usai terjadi pemukulan, salah seorang dari 2 korban juga mengajak pelaku untuk berduel. Kemudian pelaku pulang untuk mengambil 2 bilah celurit. Di tengah perjalanan, pelaku bertemu dengan saudaranya. Begitu tiba di TKP guys, salah seorang pelaku mengejar korban tersebut. Disitulah kurang lebih ada 4 orang sehingga terjadi duel 2 lawan 4. Saat ini 4 korban meninggal tersebut tengah dilakukan otopsi di RSUD Syam Rabu guys. Adapun 4 korban tersebut yakni MTD asal Desa Larangan, MTJ asal Desa Larangan juga, dan NJR. Kemudian HFD dari Desa Banyuanyar sendiri. Lalu apa sih itu Carok? Bagaimana asal-usul Carok yang disebut berasal dari Madura tersebut? Jadi sedikit gue jelasin ya guys, dikutip dari laman kompas.com. Carok adalah pertarungan yang dilakukan oleh orang Madura menggunakan celurit untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan. Kemudian latar belakang dilakukannya Carok biasanya berkaitan dengan kasus-kasus mengenai sentimen, seperti gangguan terhadap istri atau perselingkuhan, salah paham, masalah tanah atau harta warisan, bahkan utang piutang pun jadi sumber masalahnya. Kemudian dengan kata lain guys, faktor utama terjadinya Carok adalah persoalan yang dipandang telah membuat harga diri laki-laki dilecehkan atau direndahkan. Terus dalam Carok guys, ada beragam kemungkinan hasilnya. Bisa salah satu pihak meninggal, yang satunya terluka, bahkan kedua-keduanya meninggal semua. Carok jelas termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan ya guys, karena merupakan sebuah upaya perampasan hak hidup seseorang. Namun banyak yang belum tahu asal-usul pertarungan atas nama harga diri ini awalnya dipicu oleh bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. Kemudian asal-usul Carok yang telah dianggap sebagai tradisi orang Madura. Kenapa Carok ada di Madura? Yakni Carok pada masyarakat Madura memang sudah menjadi tradisi guys, atau budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Kemudian pada abad ke-12 atau bahkan pada masa pemerintahan Panembahan Sumolo di abad ke-18, istilah tradisi Carok belum dikenal guys. Arsip zaman kolonial yang ditulis 2 antropolog dari Belanda, yakni De Jong dan Tauwen Bosma, menyatakan bahwa Carok telah ada di Madura sejak abad 19 guys. Melansir Kompas Regional, sejarah Carok bermula dari kisah seorang mandor kebun tebu di Pasuruan, Jawa Timur yang dikenal dengan nama Pak Sakera.
Jadi nih guys, Pak Sakira yang bernama asli Sudirman merupakan seorang keturunan Madura yang tinggal di Pasuruan. Bagi Pak Sakira, celurit adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenangan pemerintah Hindia Belanda, sehingga harus dibawa saat mengawasi petugas. Saat itu perusahaan Belanda sedang membutuhkan banyak lahan dan ingin membelinya dengan harga murah guys. Perusahaan Belanda kemudian menugaskan Cari Rembang yang berhasil mendapatkan lahan murah menggunakan cara kekerasan kepada rakyat. Tidak ingin rakyat sengsara, Pak Sakira tersebut melakukan perlawanan guys. Dan karena itu ia menjadi buronan pemerintah. Pak Sakira akhirnya tertangkap dan dijebloskan ke penjara di Bangli Pasuruan. Nah, ketika di penjara guys, istri Pak Sakira yang bernama Marlena direbut oleh Brodin. Mendengar kabar itu, Pak Sakira kabur dari penjara untuk membunuh Brodin. Selain itu, Pak Sakira membalas dendam kepada banyak orang, termasuk Cari Rembang, para petinggi perkebunan, dan kepala polisi Bangli. Namun pemerintah dapat menjebak Pak Sakira dengan segera mengeksekusinya guys. Sejak peristiwa itu orang-orang mulai berani melakukan perlawanan dengan berbekal senjata celurit tadi, yang dianggap Pak Sakira sebagai simbol perlawanan. Belanda menggunakan cara licik untuk menghadapi pemberontakan, yakni dengan mengutus blatter. Blatter tersebut yakni jagoan desa yang secara sosial budaya amat ditakuti gitu loh guys, yang juga bersenjata celurit. Dari situlah akar sejarah Caro yang melibatkan pertarungan celurit antara sesama orang pribumi. Jadi itu tadi guys, sedikit cerita tentang mengenai Caro ya. Jadi semoga tidak ada korban-korban lagi atau tragedi maupun peristiwa pembacokan seperti yang ada di Madura kemarin. Mari kita doakan para arwah korban tersebut agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sedikit video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you guys, Obirin, salam kekuatan jahat.